Aktivitas perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Perusahaan dagang sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang tertentu dan produsen yang menyediakan barang tersebut. Perusahaan dagang membeli barang tertentu dan menjualnya dalam bentuk yang sama kepada pihak lain yang membutuhkan barang. Perusahaan dagang berfungsi mempertemukan antara produsen suatu produk dan konsumen membutuhkan produk. Akun-akun perusahaan dagang ada beberapa akun, yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, akun beban pokok penjualan atau disebut dengan BPP, akun potongan penjualan, potongan tunai, akun retur penjualan, akun potongan pembelian, akun beban pemasaran, dan akun beban administrasi. Metode pencatatan. Perusahaan dagang adalah menjual barang dagang persediaan yang dimilikinya, maka pencatatan dan perlakuan akuntansi atas persediaan yang dimiliki di perusahaan tersebut. Dalam pencatatan aktivitas perusahaan dagang terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Beban-beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah harga beli barang-barang yang dijual selama suatu periode akuntansi. Perhitungan BPP dapat dilakukan dengan menjumlahkan persediaan awal barang dagang. Adapun beban pemasaran, beban ini dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dagangan perusahaan sampai ke tangan konsumen. Beban administrasi umum, yaitu beban ini terkait dengan beban operasi kantor dan umum. Beban angkut dan mekanisme. Freight on board shipping point (POB). Shipping point adalah transaksi pembelian penjualan barang dagang di mana penyerahan kepemilikan atas barang dagang tersebut. Yang kedua, freight on board destination, yaitu transaksi penjualan barang dagang ini di mana penyerahan kepemilikan atas barang dagang tersebut dilakukan di gudang pembelian. Konsekuensinya seluruh beban pengiriman barang dagang sejak dari gudang penjualan hingga gudang pembelian. Beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu potongan, retur penjualan, pencatatan aktivitas perusahaan dagang, pencatatan metode perpetual, dan metode periodik. Yang pertama itu potongan. Perusahaan dagang seringkali diberikan berbagai potongan diskon, mulai dari potongan tunai hingga potongan pemasaran. Dan potongan adalah pengurangan yang merujuk pada pengurangan harga upah, pajak, dan lain-lain. Di sini, di dalam perusahaan dagang, mereka seringkali memberikan berbagai potongan atau diskon kepada pembeli, kepada pihak pembeli. Jadi semacamnya kita sebagai pembeli, kita macam membeli sesuatu di dalam perusahaan dagang, maka mereka sebagai pihak penjual akan memberikan potongan atau beberapa diskon kepada kita sebagai pihak pembeli dari perusahaan dagang tersebut. Dan potongan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu potongan tunai. Potongan tunai adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli memilih melakukan pembayaran tunai bukan kredit pada saat dilakukannya transaksi tersebut. Dan yang kedua itu potongan pelunasan. Potongan pelunasan adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli memilih melakukan pembayaran dalam batas yang ditentukan oleh pihak penjual. Ya, jadi di bagian potongan pelunasan ini, di sini ada pengurangan fasilitas dalam pembayaran yang diberikan oleh pihak penjual kepada kita pihak pembeli jika kita sebagai pihak pembeli memilih melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan oleh pihak penjual. Formula 2/10 EOM end of month adalah ketentuan yang diberikan pihak penjual bahwa pembeli akan menerima potongan sebesar 2% jika melakukan pembayaran pada akhir bulan saat dilakukan transaksi penjualan tersebut. Di bagian C itu potongan pemasaran. Potongan pemasaran adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjualan kepada pembeli karena suatu alasan tertentu yang terkait dengan aktivitas pemasaran. Setidaknya terdapat dua jenis potongan pemasaran. Yang pertama itu potongan buat pintas, yaitu fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli karena membeli barang dagang dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua itu potongan dagang.
yaitu fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena telah menjadi pelanggan dalam waktu. Yang bagian B itu retro penjualan. Perusahaan dagang seringkali terjadi situasi di mana pihak pembeli mengembalikan sebagian barang dagang yang telah dibelinya karena berbagai alasan seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kuantitas, dan sebagainya. Pengembalian barang yang telah terjual oleh pembeli karena berbagai alasan itulah yang disebut dengan retro penjualan. Bagian C itu pencatatan aktivitas perusahaan dagang. Perusahaan memiliki kartu persediaan barang dagang untuk pencatatan dan pengendalian barang dagang di gudang. Perubahan jumlah dan nilai persediaan akibat keluar masuknya barang dagang di gudang akan tercatat dengan jelas pada kartu stok tersebut sehingga akan mempermudah pihak manajemen perusahaan setiap kali ingin mengetahui nilai dan jumlah stok yang memilikinya. Yang di bagian perusahaan dagang ini yang terpentingnya itu kita harus memiliki stok, kartu stok. Biar di mana suatu manajemen atau suatu kepala perusahaannya bisa mengetahui bagaimana nilai dan jumlah stok yang perusahaan dagangnya memiliki. Bagian D itu pencatatan metode. Perusahaan harus memiliki kartu stok untuk mencatat arus keluar masuk barang dagang tersebut. Dan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang. Salah satunya adalah metode FIFO, Price in Force Out, yaitu metode pencatatan persediaan di mana barang yang terlebih dahulu masuk atau dibeli akan dijual dan dikeluarkan pertama kali jika transaksi penjualan barang. Bagian E, pencatatan metode periodik. Metode periodik tidak mengharuskan membuat kartu stok mencatat arus keluar masuknya barang, tetapi cukup dilakukan perhitungan fisik atas barang dagang di gudang pada akhir periode akuntansi ketika ingin membuat laporan keuangan. Metode periodik mengharuskan BPP, beban pokok penjualan, dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan pada awal periode dengan nilai total pembelian selama periode tersebut kemudian dikurangi dengan nilai persediaan akhirnya. Selisih antara penjualan bersih dan BPP-nya diakui sebagai laba kotor usaha. Laba kotor ini lalu dikurangi dengan beban operasi selama periode tersebut untuk mengetahui jumlah laba usaha sebelum pajak. Dari laporan laba rugi tersebut, baik dengan metode perpetual maupun periodik, nilai persediaan akhir yang dihitung dari stok opname sama, maka akan dihasilkan laba usaha yang juga sama. Perusahaan dagang. Ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah bagian akhir dari suatu jurnal atau buku besar yang mencatat aktivitas transaksi bisnis suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Yang kedua, akun persediaan akhir didebit bersama dengan seluruh akun pendapatan yang ada dan akun persediaan awal dikredit bersama dengan seluruh akun beban yang ada. Yang ketiga, jika ayat jurnal penyesuaian untuk melakukan penyesuaian terhadap saldo persediaan akhir telah dibuat, maka dalam proses pembuatan ayat jurnal penutup akun persediaan akhir tidak perlu didebit dan akun perusahaan awal tidak perlu dikredit. Dengan jurnal penutup ini, semua akun pendapatan dan biaya ditutup. Saldo akun pendapatan misalnya pendapatan penjualan. Penutupan akhir ini membantu dalam persiapan laporan keuangan akhir yang akurat untuk periode tersebut dan memulai periode baru dengan akun-akun yang bersih dan siap untuk mencatat transaksi baru. Neraca lajur adalah suatu alat atau laporan yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan atau entitas selama periode waktu tertentu. Neraca lajur ini biasanya mencakup semua transaksi yang terjadi, termasuk transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran, penerimaan, dan transaksi keuangan lainnya. Neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom yang menyajikan informasi tentang transaksi tersebut.